Ketika kecil, aku bersekolah di sekolah Katolik hingga selesai SMA. Aku sangat aktif dalam berdoa dan menghadiri persekutuan. Begitu juga aktivitas gereja lainnya. Aku selalu mendambakan Tuhan datang di atas awan dan membawaku ke kerajaan surga. Aku melihat pertanda kedatangan kembali Tuhan telah muncul dan bencana besar ada di depan kita. Tetapi Tuhan masih belum muncul di atas awan. Aku menatap langit dan berpikir, kapan Tuhan akan datang? Dalam pembacaan Alkitabku suatu hari, aku menyadari ada lebih banyak nubuat Alkitabiah tentang kedatangan kembali Tuhan dibanding hanya Dia datang di atas awan yang mengatakan hal-hal berbeda. Ayat-ayat ini berkata, karena sama seperti kilat memancar dari arah timur dan bersinar sampai ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Aku bingung melihat semuanya menyebut Anak Manusia. Bagaimana mungkin Tuhan kembali sebagai Anak Manusia? Lalu, aku teringat kitab Kisah Para Rasul menyebutkan bahwa Tuhan Yesus akan turun dari surga sama seperti Dia diangkat ke surga. Jadi, karena Dia diangkat di atas awan, aku pikir Dia pasti akan kembali turun di atas awan. Kenapa beberapa ayat menyebutkan Dia datang sebagai Anak Manusia, tetapi ayat lain menyebutkan Dia datang di atas awan? Bagiku, itu terlihat pertentangan. Aku bertanya kepada pastor, tetapi dia mengelak dengan berkata bahwa kita, manusia, tak bisa memahami atau menjelaskan Alkitab sepenuhnya. Dan dia sarankan padaku untuk tidak mencari jawabannya. Aku berpikir, bagaimana mungkin itu tak masalah? Jika aku tidak tahu bagaimana Tuhan datang, bagaimana aku akan menyambut Dia ketika datang kembali? Kemudian, aku pergi ke beberapa gereja Protestan dan bertanya kepada pendeta di sana. Tetapi, mereka mengatakan hal yang sama seperti pastor. Mereka semua telah lama melayani Tuhan, tetapi mereka masih belum tahu bagaimana Tuhan muncul ketika Dia datang kembali. Aku benar-benar kecewa. Aku beralih ke internet untuk mencari penjelasan yang masuk akal. Tetapi setelah beberapa waktu mencari, aku masih belum bisa menemukan jawaban jelas. Aku merasa sangat kecil hati dan menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, aku membaca dua hal berbeda di dalam Alkitab tentang bagaimana Engkau akan kembali. Aku benar-benar bingung dan punya banyak pertanyaan tak terjawab. Aku merasa seperti
orang buta yang meraba-raba dalam kegelapan. Tolong bimbing aku untuk memahami kehendak-Mu. Aku berdoa seperti ini selama 3 tahun. Lalu, pada bulan Agustus 2018, aku menemukan film Injil Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di YouTube dan melihat mereka mendapat banyak penonton. Melihat ada banyak orang yang menonton film, mereka membuatku penasaran. Jadi, aku mulai menyelidikinya. Film pertama yang aku tonton adalah Kota Akan Digulingkan. Film itu secara menyeluruh menganalisis alasan di balik kehancuran gereja. Dan aku memperoleh banyak hal dari itu. Aku merasa gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki kebenaran. Dan persekutuan mereka mencerahkan. Aku terus menonton video mereka. Di antaranya ada sebuah perbincangan. Bagaimana tepatnya Tuhan datang yang memiliki jawaban atas apa yang aku cari selama ini. Mereka menyatakan secara eksplisit bahwa Tuhan akan datang tidak hanya dengan datang di atas awan. Mereka mengacu pada nubuatan Alkitab ini. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Dan pada tengah malam, terdengar teriakan. Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Mereka bicara tentang bagaimana ada 2 jenis nubuatan. Tentang Tuhan datang secara terbuka di atas awan. Dan tentang dia datang secara diam-diam bagaikan pencuri. Tetapi mereka tidak bertentangan karena mereka takkan dikenapi di saat yang bersamaan. Tuhan lebih dulu datang secara diam-diam, baru kemudian datang secara terbuka di atas awan. Mereka juga bilang kedatangannya secara diam-diam berarti bahwa ketika dia datang kembali, dia berinkarnasi sebagai anak manusia dan datang ke bumi. Yang benar-benar menggenapi Lukas 17 ayat ke-24 hingga 25. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Anak manusia berarti dia lahir sebagai manusia dan dia memiliki kemanusiaan yang normal dan bisa melakukan aktivitas manusia apapun. Jika dia datang sebagai roh, maka jelas kita tak bisa menyebutnya anak manusia. Karena itu, nubuat Tuhan Yesus akan penampakan dan kedatangannya sebagai anak manusia berarti dia akan kembali dalam inkarnasi daging. Jika Tuhan tidak berinkarnasi daging, dia tak bisa disebut anak manusia. Sama seperti Tuhan Yahweh sebagai roh,
dan bisa disebut sebagai anak manusia. Mereka juga mengaitkan ini dengan nubuatan Tuhan Yesus. Tetapi pertama-tama, dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Lalu mereka mengatakan, ini membuktikan bahwa Tuhan akan muncul dalam daging ketika dia datang kembali. Rohnya tidak terbatas oleh waktu atau ruang, dan semua orang takut badannya. Tak ada yang berani menentangnya. Jika Tuhan muncul kepada manusia dalam bentuk rohnya, dia takkan mengalami banyak penderitaan, apalagi ditolak oleh generasi ini. Hanya anak manusia dalam daging yang akan menderita. Nubuatan ini adalah tentang apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Bukan tentang apa yang dia derita pertama kali menjadi daging. Jadi, ini menunjukkan Tuhan akan menjadi daging lagi pada saat dia kembali di akhir zaman. Mendengar mereka mengatakan ini, hatiku menjadi cerah. Jika Tuhan lebih dulu datang secara diam-diam dalam daging, lalu muncul secara terbuka di atas awan, seluruh nubuat Alkitab tentang kedatangan kembali Tuhan terkenapi, dan takkan ada pertentangan. Kebingungan yang aku punya selama bertahun-tahun akhirnya terselesaikan. Aku senang sekali menemukan jawaban yang sudah lama aku cari. Aku tak pernah membayangkan akan menemukannya lewat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Berulang kali, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku melihat kanal YouTube mereka untuk mengunduh lebih banyak film Injil dan mengikuti mereka di Facebook. Aku selalu menonton film mereka ketika ada waktu luang. Aku menonton siapakah ia yang telah kembali. Pengangkatan dalam bahaya. Terlepas dari jerat. Nama Tuhan telah berubah dan banyak lagi. Aku belajar beberapa kebenaran seperti cara membedakan Kristus sejati dari Kristus palsu. Arti dari nama Tuhan di setiap zaman. Perbedaan antara gadis bijaksana dan gadis bodoh. Iman seperti apa yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan orang seperti apa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini semua adalah kebenaran dan misteri yang belum pernah aku ketahui selama bertahun-tahun beriman. Aku kagum firman Tuhan yang Maha Kuasa yang melengkap ini semua. Dan itu benar-benar membantuku lebih mengenal Tuhan. Aku mengunduh dan menyimpan beberapa film ini. Aku juga sadar mereka semua bersaksi bahwa Tuhan telah kembali dalam daging sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Aku terkejut sekaligus senang. Dan aku benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang inkarnasi dan kenapa Tuhan kembali dalam daging untuk bekerja. Setelah itu, aku menonton misteri ketuhanan. Dua bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa tentang inkarnasi ada di dalamnya.
Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama dia harus menjadi daging. Daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Karena dia adalah manusia dengan esensi Tuhan, dia berada di atas semua manusia ciptaan. Di atas siapapun yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Demikianlah di antara semua yang memiliki wujud manusia seperti dirinya. Di antara semua yang memiliki kemanusiaan, hanya dialah Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri. Semua yang lain adalah manusia ciptaan. Meskipun mereka semua memiliki kemanusiaan, manusia ciptaan tidak memiliki apapun selain kemanusiaan. Sedangkan Tuhan yang berinkarnasi berbeda. Di dalam dagingnya, dia bukan saja memiliki kemanusiaan, tetapi yang lebih penting, dia memiliki keilahian. Karena Tuhan menjadi daging, esensinya adalah kombinasi antara kemanusiaan dan keilahian. Kombinasi ini disebut Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri yang berada di bumi. Tidaklah film mereka mempersekutukan. Inkarnasi Roh Tuhan mengenakan daging, yaitu Roh Tuhan berwujud dalam daging dengan kemanusiaan norma dan pemikiran manusia norma. Dan dengan begitu, menjadi orang biasa dan norma yang bekerja dan berbicara di antara manusia. Daging ini memiliki kemanusiaan yang normal dan keilahian yang sempurna. Meskipun penampilan luar dagingnya tampak biasa dan normal, daging ini sanggup melakukan pekerjaan Tuhan, menyatakan suara Tuhan, membimbing dan menyelamatkan umat manusia. Itu karena dia memiliki keilahian yang sempurna. Keilahian sempurna adalah watak yang melekat kepada Tuhan. Substansi Tuhan yang suci dan benar. Apa yang Tuhan miliki dan siapa dia, kemahakuasaan dan hikmatnya, serta otoritas serta kuasanya yang Roh-Nya miliki. Semua ini terwujud dalam daging ini. Daging ini adalah Kristus dan Tuhan sendiri yang telah datang ke bumi untuk melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia. Persekutuan mereka berlanjut. Pada penampilannya, Kristus itu biasa dan normal. Tetapi ada perbedaan substansial antara dia dan manusia ciptaan. Manusia ciptaan hanya memiliki kemanusiaan tanpa substansi keilahian. Akan tetapi, Kristus tidak hanya memiliki kemanusiaan normal. Lebih dari itu, dia memiliki keilahian sempurna. Dia memiliki hakikat Tuhan. Jadi, dia dapat mewakili Tuhan. Dia bisa mengungkapkan kebenaran dengan identitas Tuhan, mengekspresikan watak Tuhan,
dan apa yang dia miliki dan siapa dia, dan memberkati manusia dengan kebenaran, jalan, dan kehidupan. Ini melampaui kemampuan manusia ciptaan. Mereka melanjutkan dengan berkata, ketika Kristus bekerja, berbicara, dan mengungkapkan watak Tuhan dan apa yang dia miliki dan siapa dia lakukan semua ini dalam dagingnya yang normal. Bagaimanapun dia mengungkapkan pekerjaan dan watak Tuhan, dia selalu hidup dalam kemanusiaan normal. Dia memiliki daging yang normal, sama sekali tidak supernatural. Jadi, ini berarti Tuhan datang di antara manusia dan menjadi manusia biasa. Daging biasa dan normal, inilah yang menggenapi firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Ini adalah inkarnasi Tuhan yang praktis. Karena Kristus memiliki keilahian sempurna, dia bisa mewakili Tuhan, mengungkapkan kebenaran, dan memimpin seluruh umat manusia. Karena Kristus memiliki keilahian sempurna, dia bisa langsung mengungkapkan firman Tuhan, bukan hanya menyampaikannya. Dia bisa mengungkapkan kebenaran kapanpun, dimanapun, untuk memberi makan, minum, dan menggembalakan manusia. Dia bisa membimbing seluruh umat manusia. Karena Kristus memiliki keilahian sempurna, identitas Tuhan, dan hakikat Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan. Tuhan yang nyata itu sendiri. Di saat itu, aku mengerti bahwa Tuhan berinkarnasi adalah Roh Tuhan yang berbagaian daging biasa dan normal hidup di antara kita. Dia terlihat seperti orang biasa dari luar, tetapi di dalamnya adalah Roh Tuhan dan keilahian yang sempurna. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Dia terlihat seperti orang biasa dari luar, tetapi dia sebenarnya ilahi. Sehingga dia bisa mengungkapkan kebenaran, memberi kita jalan pertobatan, dan menghidupkan orang dari kematian. Akhirnya dia disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Karakter utama dalam film mengajukan pertanyaan lain. Kenapa Tuhan harus datang dalam daging untuk menyelamatkan manusia yang rusak? Itu pertanyaan yang bagus. Dan aku juga sangat ingin memahami kenapa Tuhan perlu berinkarnasi untuk menyelamatkan kita. Aku terus menyaksikan dengan semangat. Saudara-saudari di dalam film membaca beberapa bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Daging manusia telah dirusak iblis dan telah begitu dibutakan dan sangat dicelakakan. Alasan paling mendasar mengapa Tuhan bekerja secara pribadi dalam daging adalah karena sasaran keselamatannya adalah manusia yang adalah daging. Dan karena iblis juga menggunakan daging manusia untuk mengganggu pekerjaan Tuhan, perang melawan iblis sesungguhnya adalah pekerjaan penaklukan manusia. Dan pada saat yang sama,
Manusia juga merupakan sasaran keselamatan Tuhan. Dengan begini, pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi adalah penting. Iblis merusak daging manusia, dan manusia menjadi perwujudan iblis, dan menjadi sasaran yang akan dikalahkan Tuhan. Maka, pekerjaan untuk berperang melawan iblis dan menyelamatkan umat manusia terjadi di bumi. Dan Tuhan harus menjadi manusia untuk berperang melawan iblis. Ini adalah pekerjaan paling nyata. Sebenarnya, karena iblis telah merusak daging manusia, dan manusia adalah pihak yang Tuhan ingin selamatkan, maka Tuhan harus mengambil rupa sebagai manusia untuk melakukan peperangan melawan iblis dan untuk secara pribadi menggembalakan manusia. Hanya ini yang bermanfaat bagi pekerjaannya. Daging manusia telah sangat dirusak dan telah menjadi sesuatu yang menentang Tuhan sedemikian rupa, bahkan sampai secara terang-terangan menentang dan menyangkal keberadaan Tuhan. Daging yang rusak ini terlalu sulit diatur, dan tak ada yang lebih sulit ditangani atau diubah daripada watak rusak daging. Iblis masuk ke dalam daging manusia untuk menimbulkan kekacauan dan menggunakan daging manusia untuk mengganggu pekerjaan Tuhan dan menggagalkan rencana Tuhan, sehingga manusia telah menjadi iblis dan menjadi musuh Tuhan. Agar manusia diselamatkan, pertama-tama ia harus ditaklukkan. Karena inilah Tuhan bertindak dan datang menjadi daging untuk melakukan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan untuk berperang melawan iblis. Tujuannya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah dirusak, serta mengalahkan dan memusnahkan iblis yang telah memberontak melawannya. Dia mengalahkan iblis melalui pekerjaannya menaklukkan manusia. Sementara pada saat yang sama, dia menyelamatkan umat manusia yang rusak. Dengan demikian, ini merupakan pekerjaan yang mencapai dua tujuan sekaligus. Ketika Tuhan bekerja dalam daging, Dia sesungguhnya sedang berperang melawan iblis dalam daging. Ketika Tuhan bekerja dalam daging, Dia sedang melakukan pekerjaannya di alam roh dan membuat seluruh pekerjaannya di alam roh menjadi nyata di bumi. Yang ditaklukkan adalah manusia yang tidak taat kepadanya, dan yang dikalahkan adalah perwujudan iblis. Tentu saja, ini juga manusia yang berseteru dengan Dia, dan yang akhirnya diselamatkan juga adalah manusia. Dengan cara ini, lebih penting baginya untuk menjadi manusia yang memiliki wujud luar seorang ciptaan, sehingga dia bisa melakukan perlawanan yang nyata terhadap iblis untuk menaklukkan manusia yang tidak taat kepadanya dan memiliki wujud luar yang sama dengannya, dan untuk menyelamatkan manusia yang memiliki wujud luar yang sama dengannya dan yang telah dicelakakan oleh iblis. Musuhnya adalah manusia, sasaran penaklukannya adalah manusia, dan sasaran keselamatannya adalah manusia yang diciptakannya. Jadi, dia harus menjadi manusia, dan dengan cara ini, pekerjaannya jadi lebih mudah
Dia dapat mengalahkan iblis dan menaklukkan umat manusia. Dan lebih jauh lagi, dapat menyelamatkan umat manusia. Persekutuan di dalam film itu berlanjut. Kenapa manusia yang rusak perlu diselamatkan oleh inkarnasi Tuhan? Itu karena daging manusia telah ditipu dan dirusak oleh iblis sendiri. Semua umat manusia hidup di bawah kekuasaan iblis, terlibat dalam dosa. Tak dapat membedakan antara kebaikan dan kejahatan, keindahan dan keburukan. Mereka tidak tahu mana yang negatif dan mana yang positif. Mereka hidup berdasarkan filosofi dan watak iblis. Mereka congkak, licik, jahat, keras kepala, ganas, dan bosan dengan kebenaran. Semua ini tertanam dalam dan telah menjadi natur manusia. Di bawah kendali mereka, manusia hanya bisa berdosa dan menolak Tuhan. Mungkin mereka punya iman, membaca Alkitab, berdoa, dan mengaku kepada Tuhan, tetapi mereka tetap saja berbuat dosa. Mereka tak bisa membebaskan diri dari dosa. Seperti yang Paulus katakan, karena dalam diriku ada kehendak, tetapi aku tidak mendapati cara berbuat apa yang baik. Tuhan adalah Sang Pencipta. Hanya Tuhan yang sebenarnya tahu esensi manusia. Tuhan tahu seberapa dalam manusia telah dirusak, sehingga hanya Dia yang dapat meningkap watak rusak dan natur jahat manusia. Tuhan bisa memberitahu kita cara hidup dan bertindak sebagai manusia. Tuhan menganugerahi kita dengan kehidupan dan kebenaran. Dia bisa membimbing dan menyelamatkan umat manusia. Selain Tuhan, tak ada yang bisa melihat substansi rusak manusia atau memberi kita kebenaran tentang cara bertindak sebagai manusia. Jadi, agar Tuhan benar-benar menyelamatkan umat manusia yang sangat rusak dari wilayah iblis, Tuhan harus berinkarnasi untuk mengungkapkan kebenaran dan watak Tuhan dan memberitahu manusia tentang semua kebenaran yang harus kita miliki. Agar kita memahami apa itu kebenaran, mengenal Tuhan, melihat rencana jahat iblis dan berbagai kebohongan iblis. Dan akhirnya memberontak dan menolak iblis dalam hati kita, serta sebenarnya kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan bekerja sebagai roh di akhir zaman, itu takkan sebenarnya menyucikan watak kita yang rusak. Kita tak bisa melihat atau menyentuh roh Tuhan. Dan kita takkan mengerti ketika Dia berbicara. Terlebih, roh Tuhan terlalu suci untuk didekati umat manusia yang rusak. Mereka akan dipukul oleh Tuhan karena ternoda. Perjanjian Lama mencatat bahwa terdengar suara guntur ketika Tuhan Yahweh muncul di Gunung Sinai.
dan orang Israel melihat asap dari puncak gunung bersama dengan kilat, suara guntur, dan terompet. Mereka semua menjauh dan berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau dengan kami, dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Karena itu, hanya Tuhan dalam daging yang bisa melakukan pekerjaan sebenarnya menyelamatkan dan menaklukkan manusia. Kemudian mereka membagikan persekutuan ini. Inkarnasi Tuhan menyingkapkan semua jenis manusia. Manusia itu congkak dan sombong dan tak mau mendengarkan siapapun. Ketika Tuhan berinkarnasi untuk mengungkapkan kebenaran, manusia punya kekasan sendiri, melawan, bahkan menentang Dia. Kebenaran akan manusia rusak yang menentang dan mengkhianati Tuhan akhirnya akan terungkap. Tuhan akan melakukan penghakimannya kepada manusia berdasarkan natur dan kerosakan yang mereka ungkap. Ini bermanfaat bagi penaklukan, penyelamatan, dan penyempurnaan manusia oleh Tuhan. Perlahan-lahan, kita akan ditaklukkan dan dimurnikan melalui langkah demi langkah penghakiman Tuhan. Ketika manusia sudah sebenarnya ditaklukkan oleh firman Tuhan, kita akan mulai patuh pada inkarnasi Tuhan. Kita akan menerima penghakiman dan ajaran firman Tuhan dan mengalami pekerjaannya. Kita akan membuat resolusi untuk mengejar kebenaran dan tidak lagi hidup berdasarkan filosofi iblis. Saat kita telah sepenuhnya hidup dengan firman Tuhan, itu artinya Tuhan telah mengalahkan iblis. Kemudian manusia menjadi hasil rampasan Dia atas peperangan dengan iblis. Tuhan akan menyelamatkan manusia dari wilayah iblis selama-lamanya. Inilah yang dicapai oleh pekerjaan inkarnasi Tuhan. Dan inilah alasannya inkarnasi Tuhan dibutuhkan. Hanya inkarnasi Tuhan yang bisa menaklukkan dan menyelamatkan manusia sepenuhnya. Setelah menonton ini, aku jadi paham bahwa di akhir zaman, Tuhan Yesus kembali dalam daging untuk menyelamatkan kita sebenarnya berdasarkan kebutuhan kita. Iblis telah merusak kita, dan watak rusak dan memberontak inilah yang membuat kita menolak dan menentang Tuhan. Hanya dengan Tuhan mencari daging sebagai anak manusia biasa dan normal, serta berinteraksi dengan kita secara langsung, watak iblis di dalam diri kita dan sudut pandang kita yang salah bisa sebenarnya disingkap. Tuhan mengungkapkan kebenaran secara langsung untuk menghakimi, mengingkap, dan menahirkan manusia berdasar watak rusak yang kita singkap. Hanya dengan begitu, kita bisa merasakan penyesalan dan pertobatan sesungguhnya kepada Tuhan. Lalu mengembangkan hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Watak rusak kita perlahan-lahan akan ditahirkan dan kita bisa sebenarnya diselamatkan oleh Tuhan.
Hanya Tuhan menjadi daging adalah cara terbaik baginya untuk menyelamatkan manusia. Aku memerisennya sebentar dan menjadi yakin bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali di akhir zaman tanpa sedikit pun keraguan. Setelah 3 tahun berdoa dan mencari, akhirnya aku tahu bahwa Tuhan telah kembali dalam daging. Aku merasakan perasaan yang tak tergambarkan dalam hati. Dan aku merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan di dalam diriku. Aku berhubungan dengan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa pada bulan Februari 2019 dan mulai menjalani kehidupan gereja bersama saudara-saudari. Dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku melihat bahwa Tuhan mengungkap misteri 3 tahap pekerjaannya. Kisah di dalam Alkitab dan esensi dari Alkitab. Pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dan semua aspek kebenaran. Aku bisa rasakan di dalam hatiku bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah sumber air kehidupan yang sangat melimpah. Syukur kepada Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan dan datang ke hadapannya karena aku melihat film-film Injil Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku bahkan bisa menyambut kedatangan kembali Tuhan.